Acara Ngopi Sersan Gereja Kristen Pasundan yang dikelola oleh tim media informasi komunikasi dari Badan Penelitian dan Pembinaan GKP. Kita harapkan melalui acara ini kita sekalian memperoleh berbagai informasi yang kita harapkan bisa kita lakukan dengan santai, walaupun topiknya topik yang cukup serius. Terlebih malam hari ini topiknya memang agak serius karena berkaitan dengan sesuatu yang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dan kebetulan kita berada di wilayah yang bisa dikatakan memiliki potensi bencana yang cukup besar, yaitu wilayah Jawa Barat dan khususnya lebih luas wilayah pelayanan Gereja Kristen Pasundan. Pada malam hari ini narasumber kita adalah Bapak Dr. Insinyur Andreas Suhendra Nugraha, ST.MT. Nah, ini gelarnya banyak sekali nih, Pak Hendra ya. Pak Hendra ini adalah Kaprodi Fakultas Teknik Sipil untuk Sarjana Teknik Sipil di Universitas Kristen Maranatha. Pak Hendra ini juga Ketua Badan Penelitian dan Pembinaan GKP. Jadi dari sisi organisasi itu, dari sisi studi, Pak Hendra menyelesaikan studi S1-nya itu di Universitas Kristen Maranatha, Faculty of Engineering, di kampus yang sekarang Pak Hendra melayani. Lalu S2-nya itu dari ITB, ya, untuk master degree-nya. Lalu engineer professional degree insinyur itu dari ITB, dan untuk doktoral studinya itu dari Universitas Katolik Parahyangan. Dari sisi proses studinya itu, lalu keterlibatan di dalam berbagai lembaga yang dijalani, juga sertifikat kompetensi mulai dari yang dalam negeri sampai juga di tingkat ASEAN ya. Jadi malam hari ini kita bersyukur kita mendapatkan kesempatan berbincang dengan Pak Andreas untuk, ya, Pak Hendra aja ya. Ya, jadi terima kasih Pak Hendra sudah hadir pada malam hari ini. Silakan kalau mau menyapa dulu audiens kita malam hari ini. Selamat malam untuk rekan-rekan muda semua di grup pelayanan Gereja Kristen Pasundan. Perkenalkan kami dari program studi sarjana teknik diundang oleh BPP dalam rangka cek. Oke. Ya, jadi ada sedikit kendala teknis, boleh Ya. Bisa diulangi nih Pak Hendra. Ya, ini ngobrolnya karena serius tapi santai, jadi tadi ada kendala teknis. Santai aja. Jadi pertama-tama selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk undangan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Paulus dalam hal ini dalam posisi Ngopi Sersan. Jadi Pak Paulus sudah sangat kental sekali dengan Ngopi Sersan. Nah, saat ini berkesempatan saya dari program studi Teknik Sipil, Sarjana Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha, bisa berbagi hasil dari riset kami, penelitian yang tentu saja berhubungan dengan mitigasi bencana di dalam wilayah pelayanan Gereja Kristen Pasundan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Paulus bahwa saya pun terlibat di dalam pelayanan di tingkat sinode. Saat ini dipercaya untuk sebagai Ketua Badan Penelitian dan Pembinaan sinode. Baik, Pak Hendra, terima kasih.
Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagaimana diinformasikan bahwa malam hari ini kita akan membahas gereja dan sekolah GKP tanggap bencana. Jadi fokus pada sebuah kajian yang dilakukan oleh Pak Hendra bersama dengan teman-teman dari Universitas Kristen Maranatha, kolaborasi yang selalu didorong oleh GKP dalam rangka memberikan manfaat bagi pelayanan yang dilakukan. Jadi Pak Hendra dengan timnya itu sudah melakukan kajian dan kajian luar biasa ini dilakukan secara menyeluruh di wilayah pelayanan GKP untuk sekolah juga untuk gereja. Nah, kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa gereja dan sekolah itu adalah tempat-tempat yang punya makna sosial, bukan hanya untuk warga atau untuk siswa yang bersekolah di situ, tapi juga berkaitan dengan lingkungan di sekitarnya. Sehingga kajian ini menjadi penting, di mana gereja dan sekolah itu apakah sudah tanggap bencana dalam arti fisik bangunan dan lain sebagainya itu cukup memadai untuk kita menyikapi potensi-potensi bencana yang ada. Kita tahu dan belajar dari pengalaman Bapak Ibu, ketika bencana terjadi, korban itu seringkali muncul bukan karena bencana itu sendiri, tetapi banyak yang tertimpa bangunan dan lain sebagainya. Nah, karena itu malam hari ini kita akan mendengarkan hasil penelitian, kajian yang dilakukan oleh Pak Hendra dan kawan-kawan tim dari Universitas Kristen Maranatha untuk gereja dan sekolah-sekolah GKP. Ya, berkaitan dengan potensi, resiko dan lain sebagainya dari gedung-gedung yang ada pada kita, dan ini sesuai dengan bidangnya Pak Hendra, teknik sipil ya. Dan tentu ada kajiannya, ujiannya, fisik bangunan seperti apa dan lain sebagainya. Kita akan dengar hal itu, dan saya kira kita bisa langsung saja boleh dengar dari Pak Hendra. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di chatroom YouTube yang Bapak Ibu saksikan pada saat ini. Pak Hendra, silakan. Oke, matur Pak Pendeta Paulus. Jadi pertama-tama yang akan disampaikan adalah kajian potensi dan mitigasi bencana pada lingkup wilayah pelayanan Gereja Kristen Pasundan ya, seperti tampak pada layar, mungkin tangkapan layar. Jadi kita punya GKP itu memiliki 6 klasis ya, betul Pak Pendeta Paulus ya, mulai dari klasis Priangan, Bogor, Jakarta, Purwakarta, Bekasi, dan Cirebon ya. Jadi daerah-daerah dalam lingkup pelayanan GKP tersebut termasuk ke dalam wilayah administrasi. Secara administratif itu dia masuk ke 3 provinsi, Jawa Barat, Banten, dan DKI. Jadi secara geografis itu ada di posisi tampilan bawah di gambar 1. Di gambar 2 itu ada pembagian administratif Jawa Barat di bawah. Nah, ini tampilannya kita punya wilayah yang warna hijau, itu Jawa Barat, lalu yang kuning tuh sebelah kiri atas ada Banten dan DKI Jakarta. Nah, dari posisi ini kita bisa lihat dari gambar 2 di bawah, ke bawah. Nah, ini adalah penampakan dari peta indeks rawan bencana Indonesia tahun 1815 sampai 2012. Jadi BNPB itu sudah punya kondisi seperti ini ya. Jadi kita harus bisa melihat bahwa petanya ini kita punya peta rawan bencana Indonesia. Jadi yang merah ya Pak ya? Ya, yang merah itu adalah merah, ya? Kalau kita lihat di zoom yang posisi sebelah kiri bawah itu ada tinggi, kuning itu sedang, kemudian yang di bawah itu kondisinya rendah ya. Jadi Jawa Barat, DKI dan kondisi Banten itu merah semua masuk ke dalam red zone ya. Ini sumber dari bnpb.co.id. Jadi kita itu sudah dalam posisi peta yang rawan bencana. Ini di gambar 3 di bawah. Menunjukkan bahwa di bencana tahun 2016 ya. Jadi bencana 2016 itu dampak bencananya itu ada yang tentu saja ini yang kita tidak inginkan ya. Jadi ada jemaat jiwa yang meninggal itu 578 ya. 578 itu. Kemudian ada 3 juta itu jiwa yang
terdampak ya, menderita dan mengungsi itu 3.162.491. Jadi bencana tahun 2016 tentu saja di situ ada titik-titik merah ya. Titik-titik merah adalah titik di mana pelayanan GKP itu termasuk ke dalam ya Jawa Barat, Banten dan DKI. Jadi ini bencana tahun 2016 ya. Next di gambar selanjutnya. Nah, kemudian bencana Indonesia tahun 2021 ya. Ini tampak di sini bahwa gempa bumi ada 23 kali tahun 2021, lalu erupsi gunung berapinya belum. Terus karhutla ya, kebakaran 221, kekeringan 9, seperti tampak pada yang banjir, tanah longsor, puting beliung. Kemudian dan itu wilayahnya jumlah kejadiannya itu 50 sampai 150 kita masuk ke dalam red zone. Jadi kita di dalam pelayanannya Gereja Kristen Pasundan pastinya akan berdampak, sehingga kenapa dilakukan kajian ini ya. Next. Jadi tujuannya kita beralih ke tujuan sekarang di agak bawah. Jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan tentu saja kita mau memberikan paparan umum perihal potensi bencana dan mitigasi bencana pada lingkup wilayah Gereja Kristen Pasundan. Di lingkup kajiannya ada kondisinya ada bencana gempa bumi, gunung api, banjir, gerakan tanah, longsor. Jadi nanti kita bisa lihat apakah 4 kondisi ini tuh akan berdampak ya. Kalau kita bisa berdampak pasti karena kita masuk red zone. Jadi 4-4-nya itu ada di Jawa Barat semuanya ya, dan DKI dan Banten. Next, jadi potensi bencananya ini sekarang kita bisa lihat dari bencana gempa bumi. Ini bencana gempa bumi. Jadi di gambar 5 itu ada tampak jadi bencana gempa bumi itu ini ya. Jadi ada warnanya ya di sini. Jadi kita yang paling dekat dengan contoh dengan Bandung itu kan isu yang mengemuka adalah adanya sesar Lembang ya. Jadi sesar Lembang itu pastinya akan berdampak. Jadi kalau misalnya kejadiannya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sebelum kita masuk ke dalam mitigasi, tentunya kita harus mengetahui juga potensi-potensi apa yang akan menyebabkan tentang kebencanaan itu seperti apa ya. Dan kemudian yang baru-baru saja terjadi kan di Cianjur ya, Pak Pendeta Paulus, yang Pak Pendeta Paulus sendiri terlibat di dalam posisi penanganan baik dari sisi GKP maupun PGWI wilayah Jawa Barat itu intens untuk kita mau melakukan sesuatu lesson from disaster. Jadi sebetulnya saat terjadi bencana, selain kita juga mengurus bagaimana evakuasi dan lain-lain, tapi juga harus kita belajar dari disaster tersebut sehingga kita lebih tanggap dan tangguh lagi kalau jika bencana itu akan berulang. Seperti kita tahu bahwa gempa bumi adalah probabilistik, jadi dia pasti ada probabilitas yang gempanya itu periode ulangnya seperti apa, seperti banjir gitu. Jadi kita punya banjir yang ada itu kita bisa lakukan suatu kajian secara statistik sehingga kita bisa melakukan desain itu, misalnya banjirnya berapa tahunan gitu. Demikian juga gempa. Jadi gempa itu periode ulangnya 50 tahun, 100 tahun atau 10 tahun, 25 tahun itu akan berdampak ya. Jadi magnitudenya ataupun besarnya dari gempa tersebut pasti akan berdampak semakin lama periode ulangnya itu akan semakin besar ya. Jadi lebih baik harapannya kalau untuk gempa lebih mudahnya mungkin dari bahasa awamnya lebih baik dia melepaskan energinya tuh diangsur sedikit-sedikit supaya tidak muncullah yang besar tadi gitu. Seperti itu. Jadi yang untuk gempa bumi adalah seperti itu. Kemudian ini yang paling ditakutkan oleh kita itu adalah adanya terdapat ke atas sedikit, Kang. Nah, terdapat 3 sumber gempa utama dulu aja, Pak. Jadi zona megatrust mungkin ini sekarang yang paling kita sangat sangat khawatirkan ya. Jadi sangat dikhawatirkan adalah megatrust di selatan Jawa Barat itu kita punya kondisi di mana terjadi gempa besar ya, gempa besar yang ini, dan pasti kita akan terdampak di dalam wilayah pelayanan Gereja Kristen Pasundan ya. Jadi zona megatrust di selatan Jawa Barat, di selatan Selat Sunda, dan 3 adalah sesar aktif di daratan ya. Jadi sesar Baribi, sesar Lembang, sesar Garsela, sesar Cipamingkis, sesar Citarik, dan sesar. Jadi itu yang warna merah-merah rekan-rekan semua itu di gambar 6 itu adalah di gambar di bawahnya kan. Boleh di scroll. Nah, ini adalah sesar yang merah itu adalah sesar-sesar. Jadi praktis sesar ini aktif. Jadi mudahnya begini. Selama ini bumi ini bergerak, gempa itu akan selalu terjadi gitu Pak Pendeta. Jadi gempa itu kan sebetulnya pelepasan energi dari suatu lempeng. Jadi lempengnya lempeng tektonik.
sehingga yang akan dimiliki oleh bumi ini akan dirilis. Jadi pastinya akan terjadi gempa itu akan terjadi, tidak akan mungkin kita bisa hindari ya. Di gambar berikutnya, di gambar 7 itu di sini ada peta kawasan bencana gempa bumi Jawa bagian barat ya, sumber BMKG di gambar 7 di bawah. Nah ini ya, jadi peta kawasan rawan bencana ini yang merah udah pasti masuk ke dalam zona yang sangat berbahaya. Bagian selatan Jawa itu kan tadi ya megatrust di selatan Jawa ini yang di laut itu ya Pak? Betul, di laut, Pak. Karena dia dari Eurasia, dari Asia ke lawan yang dari Eurasia, dari arah selatan, kemudian yang dari arah utaranya ya. Jadi itu megatrust itu pasti lebih dari skala 5 skala Richter seperti itu. Nah, kemudian ini gunung api ya, selanjutnya ini gunung api. Mau nggak mau, bahasa mungkin istilahnya Bandung itu dilingkung ku gunung itu Pak Pendeta Paulus ya. Jadi dikelilingi gunung ya. Dikelilingi gunung ya. Kita masih punya gunung-gunung yang aktif ya. Jadi Gunung Ciremai, kemudian Gunung Galunggung di bawah nomor 2. Gunung Galunggung, kemudian berikutnya Gunung Gede. Ini di daerah Bogor ya. Cianjur, Sukabumi, ini pasti terdampak untuk GKP Cianjur ini juga. Kemudian juga berikutnya ini adalah masuk ke wilayah GKP Garut. Kita punya GKP Garut, punya Gunung Guntur dan Gunung Papandayan, ini aktif. Kemudian Bogor, Sukabumi ada Gunung Salak. Nah, ini daerah Bandung dan sekitarnya. Lembang, ini semua Bandung Raya ya, ini ada Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu aktif juga ya? Betul Pak. Masih aktif ya? Jadi kita punya potensi di sini. Kalau terjadi misalnya ini ada contoh sebelah kanan ada Gunung Tangkuban Perahu. Kalau dia itu erupsi, dia itu akan mengarah kemana Pak Pendeta Paulus? Jadi kita bisa melokasikan kalau terjadi sesuatu, kita harus punya dalam posisi mitigasi itu adalah IRP. Jadi emergency response plan-nya seperti apa gitu. Jadi kondisi emergensinya kita harus punya. Nanti ke depannya GKP harus siap dalam posisi itu. Jadi ini salah satu kajian awalnya, kita tahu dulu potensinya seperti apa, sumber-sumber disasternya ataupun bencana itu seperti apa, sehingga kita bisa memitigate ataupun melakukan suatu persiapan untuk menghadapi jika disaster itu muncul ya. Lanjutkan ke bawah. Jadi di daerah kiri itu daerah Bogor, Cianjur itu kan pasti ada Gunung Salak, Sukabumi, pasti daerah Priangan Timur akan kena kedua dampak ini, Galunggung dan Papandayan. Jadi mau tidak mau pelayanan GKP itu secara nyata semuanya akan terdampak juga untuk di gunung berapi. Jadi tadi udah ada potensi sesar aktif, kemudian juga ada isu megatrust, sekarang ada gunung berapi. Nah itu untuk dua yang harus kita cermati Pak Pen. Yang berwarna merah atau itu pink itu aliran laharnya? Aliran laharnya, betul. Jadi kalau terjadi sesuatu itu kita harus kita punya apa ya namanya kondisi yang paling buruknya kemana gitu loh. Jadi misalnya kalau nggak tahu kan misalnya orang Lembang melangungsinya ke arah Subang gitu loh. Itu kan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi ini bukan soal gempanya ya Pak, ini soal aliran betul. Jadi kalau di posisi gunung berapi pasti aliran laharnya. Jadi kalau rekan-rekan sempat main ke Lembang itu pasti ada banyak tulisan jalur lahar posisinya. Jadi itu tuh akan lewat situ. Jadi beberapa dari BNPB atau BPPD juga dia pasti akan melakukan hal itu ya, baik dari secara nasional maupun dari posisi yang lokal ya. Nah terus yang berikutnya ini yang selalu kita dengar ya juga ya di daerah banjir. Jadi peta banjir tuh wilayahnya kan sebelah atas. Jadi atas itu kan kita mungkin ke arah klasis-klasis yang sifatnya di atas ya, Cirebon nih Pak posisinya. Jadi yang atas. Nah sebenarnya dan ada yang di daerah tengah. Pantura yang atas ya, itu Pantura ya, yang atas. Yang di tengah itu kan kita juga yang di dekat kita kan udah pasti Dayakolot yang selalu terdampak ya Pak Pendeta ya. Dengan luapan Sungai Citarum itu posisinya itu juga harus kita bisa lakukan. Ya ke depan juga harapannya program studi sarjana teknik sipil bisa membuat kajian karena kita punya perangkat lunak Pak untuk bikin modeling. Jadi misalnya kita mau ngecek nanti ke depan itu GKP Dayakolot misalnya yang selalu kena potensi banjir. Nah, kenapa? Jadi nanti kita akan menempatkan posisi rumah-rumah daerah mana jemaat rawan nggak nih posisinya? Karena mau nggak mau itu kita udah lesson from
disasternya udah banyak banget tuh di GKP Dayakolot kan, sana, sehingga ini juga untuk wilayah-wilayah lain punya potensi juga harus kita petakan kayak gitu. Jadi setiap gereja tentu saja kan punya keunikannya sendiri tergantung daripada lokasinya. Jadi kalau dilihat ini kan Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasik, kemudian Cirebon, Majalengka, Sumedang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Bandung, itu semuanya masuk ke dalam potensi wilayah banjir juga, Pak, sebetulnya. Ini peta yang tinggi sedang ini Betul. Potensi banjir. Betul sih banjir ya. Jadi ini juga merupakan kajian. Jadi kalau kita konsentrasi hanya di gempa bumi, nah itu juga nggak melulu di sana gitu, Pak Pendeta. Jadi karena gempa bumi itu pasti akan terjadi gitu ya. Cuma masalahnya periode ulangnya. Nah, yang sekarang ditakutkan kan periode ulang yang di atas 50 tahun. Nah, itu yang di posisi megatrust itu yang dikhawatirkannya. Apakah bahasa Sundanya mungkin apakah kita keumuran nggak nih dapetin megatrust itu, ataupun misalnya sesar Lembang gitu ya, keumuran nggak, karena bisa saja kita skip satu generasi gitu. Tetapi itu bukan berarti bencana yang akan hilang, tetap energinya harus lepas. Jadi kasarnya tuh kita masuk angin, Pak, pasti kita harus ada mengeluarkan gas, puntennya seperti itu. Jadi kalau nggak keluar malah jadi bahasa Jermannya kabebeng gitu ya, Pak. Nggak akan mungkin. Jadi energi itu harus dilepas, keluar besar, harus dirilis. Nah, sekali gempanya besar itu yang ditakutkan. Jadi kalau dia di-trigger untuk posisi yang sedikit-sedikit keluar, itu kan ter-trigger. Jadi energinya sudah pelan-pelan dirilis. Seperti itu. Itu untuk yang banjir. Kemudian yang ini yang harus kita lakukan juga kajian terhadap tanah longsor. Jadi pergerakan tanah atau tanah bergerak atau tanah longsor itu kita punya juga peta yang berasal dari BMKG juga ya. Jadi yang warna grey, abu-abu itu adalah zona kerentanan rendah, sementara hijau dan kuning itu ke posisi menengah. Jadi bisa dilihat yang kuning-kuning ini adalah pasti juga ke posisi masuk ke dalam wilayah pelayanan Gereja Kristen Pasundan, Pak Pendeta. Jadi rawan tanah longsor juga ini pasti kan selain gereja juga jemaat-jemaat juga pastinya akan terdampak, Pak Pendeta, seperti itu. Jadi ini yang kekhawatirannya, dan itu akan ada zona-zona merah di bagian selatan tuh, Pak. Posisi selatan Jawa itu yang seringkali terjadi, dan di daerah kira-kira di daerah sekitar Bogor, itu Bogor ke arah kiri itu bisa dilihat bahwa itu punya potensi yang red zone. Nah, ini juga kita harus bisa lihat ya. Jadi kalau ada beberapa sumber di informasi ya di medsos bahwa ada tanah bergerak, ya ini memang ada kecenderungan seperti itu karena struktur tanahnya tidak stabil. Jadi kebayang kalau ada suatu yang merah seperti ini, tanah longsor, lalu dia dekat dengan pusat gempa, Pak. Jadi katuru katutu, Pak Pendeta, kayak gitu. Jadi begitu sekali kasih disaster, dikali bencana itu bisa double datang kayak gitu. Jadi itu yang sangat dikhawatirkannya adalah seperti itu, Pak. Kemudian yang berikutnya ini adalah potret ya, gambar 11. Di gambar 11 itu ada total banjir itu 57. Ya, bisa dilihat bahwa banjir itu yang warna kuning, lalu yang tanah longsor adalah, kita kan bisa menghitung ya dari mulai Januari Februari itu kondisinya seperti apa. Oh, dari Bandung, Garut. Jadi praktis dilihat dari kabupaten kotanya, seluruh pelayanan Gereja Kristen Pasundan ada di sana. Ini cuma Januari Februari ya, Pak? Ini Januari Februari. Cuma 2 bulan ini. 2 bulan. Apalagi kita punya yang berikutnya, Pak Pendeta. Jadi ini yang harus kita juga cermati sebagai insan GKP, bahwa bagaimana kita melakukan sesuatu kajian, sehingga pada berikutnya kita menjelaskan tentang mitigasi bencana seperti apa di poin bawahnya, Kang. Nah, ini jadi mitigasi bencana tentunya kan kita akan bicara dibagi dua ya, mitigasi itu dibedakan. Jadi kan tujuannya adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi risiko dari sesuatu, kan mitigasi definisinya itu. Jadi mitigasi dapat dibedakan dua, secara teoritiknya adalah satu, mitigasi struktural dari kerugian akibat bahaya yang timbul dengan cara melakukan pembangunan secara fisik. Nah, ini yang akan kita kaji pertama nanti di sekolah dan gereja yang kita punya. Lalu mitigasi non struktural ya, jadi menghindari kerugian akibat bahaya yang timbul dengan cara pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk yang kedua ini masih belum, Pak Pendeta. Harapannya pastinya sebagai masyarakat ini kita lingkup gereja adalah lingkungan jemaat tentunya, Pak. Bagaimana sosialisasi hal-hal yang dipersiapkan. Jadi sekarang kita dulu tentang struktur itu kita apakah kuat atau enggak gitu, bangunan-bangunan yang ada di
gereja dan sekolah. Ya. Dua itu yang punya kerentanan. Ya. Jadi jika bisa di sekolah kita nggak melakukan itu tadi Pak, jadi sebetulnya gempa itu tidak, tapi yang membunuh itu ya karena tertimpa dan tidak tahu kalau ada terjadi sesuatu disaster, itu bagaimana yang harus kita lakukan itu ya, bahkan lebih lanjut rumah-rumah warga juga harusnya mereka memperhatikan betul kekuatan bangunannya, lokasi resikonya, betul, dan lain-lainnya betul. Itu ya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau di wilayah Jawa Barat, mungkin Indonesia pada umumnya, itu kearifan lokal itu muncul Pak Pendeta. Contoh misalnya di daerah Semarang ke arah sana Pak, ada Jatingaleh gitu. Jatingaleh itu kan sebenarnya ada tanah yang bergerak Pak. Jadi orang mungkin di Sunda juga gitu ya, di Jawa Barat pada umumnya membuat sesuatu nama tempat itu bisa juga jadi larangan Pak, kayak gitu. Jadi contoh misalnya bukan larangan, lebih ke Sangyang Tikoro misalnya gitu loh. Kan yang itu pusat dari air masuk ke Danau Bandung, Danau Purbanya Bandung itu di Sangyang Tikoro. Jadi orang menyebutkan nama, orang tua dulu itu saat itu mungkin nggak pernah dikasih tahu literasinya, pustakanya nggak bisa dicari, tapi nama tempatnya yang di Cianjur kemarin juga kena Pak posisinya. Jadi ada tempat-tempat yang kita secara kearifan lokal itu harus menghargai bahwa di situ tidak boleh dilakukan adanya suatu pembangunan. Cuma ya itu tadi gitu, mau nggak mau kebutuhan rumah dan lain sebagainya, sehingga itu mungkin diabaikan, sehingga kalaupun itu terjadi kita harus kembalikan bahwa tetap punya potensi. Jadi kesimpulan GKP dalam upaya melakukan suatu perencanaan baik program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan bencana itu tidak lepas dari kesediaan, kepedulian dan kesigapan setiap pihak baik di tingkat sinode, klasis dan jemaat untuk bersama-sama merumuskan peta potensi rawan bencana di gerejanya masing-masing gitu. Jadi mungkin nanti di klasis kita bisa tahu tuh gerejanya di tempatnya di mana saja, lalu klasis Bogornya seperti apa gitu. Ini secara pengantarnya. Lalu yang sekarang kita sudah kerjakan di program studi sarjana teknik sipil adalah pertama kita melihat untuk punya concern di GKP klasis Priangan dulu Pak Pendeta. Iya. Coba kita lihat hasil. Jadi di posisinya kita masuk ke TK ya. Masuk ke slide yang berikutnya Kang. Di TK. Jadi kita punya di Pajajaran itu kan punya Jalan Pajajaran punya 3 sekolah. Ya. Ada TK Heman, kemudian ada SDK BPPK dan SMPK BPPK, dan di Bonjati sini kita punya SMAK BPPK ya. Jadi kita bisa melihat kondisi yang untuk di TK dulu. Ya. Nah, jadi kita pertama harus dilakukan adalah kita tentu saja harus melakukan pemetaan. Jadi secara struktural itu setelah kita diskusi dengan YBPK GKPB, YBPK GKPB menyambut baik Pak Pendeta gitu ya. Dengan kita komunikasi dari kampus dengan BPP, kita akan melakukan apa terhadap sekolah ini. Ternyata sekolah juga belum punya petanya Pak. Jadi kalau kita nggak punya petanya, sehingga kita agak susah tuh posisinya bisa menerka apakah kebutuhan daerah-daerah yang menjadi titik kumpul misalnya gitu ya Pak. Jadi kalau ada di titik kumpul yang titik yang semua orang yang kalau kita nggak punya petanya, sehingga kita nggak bisa menentukan titik-titik di mana kita melakukan. Kalau ada bencana itu ada yang namanya titik kumpul. Peta ini maksudnya denah bangunan. Denah bangunan dan dari sisi strukturnya Pak. Jadi 2 dimensi ya. Lalu ada 3 dari sipil Maranatha membawa ditembak pakai drone juga di atas. Cuma masalahnya kemarin ada kendala di Pajajaran itu. Karena dia jalur pesawat jadi izinnya nggak bisa keluar Pak Pendeta kayak gitu. Jadi kita harus ke ke bagian yang mengurus jalur penerbangan, sampai kita malah jalur pesawat gitu. Jadi kemarin nggak dapat izin yang itu hanya dari GKP Cimahi, SMAK, Awiligar sama Bandung tuh dapat. Tapi kalau di SDK, tapi kita tetap melakukan. Nah ini pertama kita bisa melakukan dari software yang kita punya kontur grid ya. Jadi beda ketinggian atau beda elevasi. Lokasinya di mana? Ini bangunan TK-nya adalah di situ.
Lalu di sini ada yang tadi ya, jalur air, jalan raya, kita bisa menentukan. Jadi kalau memang terjadi disaster itu, nanti kita harus ke arah yang tadi Pak, ke arah non strukturalnya. Jadi membangun supaya baik itu dari sisi sekolah, artinya siswa-siswa, kemudian dari gereja, jemaat juga, kalau terjadi sesuatu di gerejanya atau di sekolahnya, kita bisa tahu kita kalau mau melakukan evakuasi kemana. Zona amannya di mana? Zona amannya di mana. Jadi nanti kita punya namanya ERP, jadi Emergency Response Plan-nya seperti apa. Nanti harapannya si TK nanti next penelitian yang dibangun adalah setelah kita tahu denahnya seperti apa, lalu kira-kira di situ sirkulasi orangnya seperti apa ya, kelasnya ukuran seperti apa, lalu strukturnya seperti apa. Apakah kan di sana tuh kan cagar budaya Pak Pendeta, di wilayahnya Pajajaran 91 itu cagar budaya, jadi nggak boleh konstruksi itu dirubah secara masif ya, karena ada cagar budaya. Jadi ada konstruksi kayu, kemudian juga ada pondasi batu kalis di zaman Belandanya. Itu kita harus upayakan apakah secara struktur kalau dikasih gempa yang dalam, kan kita bisa bikin simulasinya. Jadi kalau misalnya gedung ini diguncang dengan suatu gempa yang sintetis gitu. Jadi gempa itu kan bisa disintetiskan, gelombangnya kan dia gelombang Pak Pendeta. Jadi kalau dia gelombangnya itu bisa kita rekam, lalu kita kayak misalnya ini meja ini, kita bisa getarkan gitu loh dengan posisi dibuat simulasinya. Ya. Nah, kalau kira-kira kalau kita udah tahu bentuk strukturnya seperti ini, denah tampak 2D-nya, kemudian ditampak ini 3D-nya. Jadi kita bisa membuat simulasi. Jadi kalau dikasih gempa yang skala berapa, ini masih kuat nggak nih bangunannya? Kalau misalnya udah nggak kuat posisinya, apa yang harus kita lakukan? Berarti kan nextnya kita harus lakukan penguatan struktur dari sekolah-sekolah kita gitu loh ya. Oh ternyata kondisinya misalnya dari 100% pada saat zaman Belanda itu dibuat, dengan bertumbuh waktu kan ada aging ya, jadi ada pengaruh waktu, pasti dia harus kita cek sisanya berapa, karena ini udah berapa kali kena gempa kan, masih kuat sih, tetapi pasti di struktur kayu sambungannya misalnya bautnya udah mulai renggang dan lain sebagainya, sehingga kita harus melakukan suatu tindakan terhadap struktur yang ada gitu, sehingga tidak membuat sesuatu itu menjadi rumit gitu ya. Terus berikutnya ini sama, ini juga tanah 2 dimensi, nanti akhirnya kan 3 dimensi ya. Kita punya 3 dimensi seperti ini. Next. Nah ini adalah aktivitasnya, jadi semua kita akan petakan gitu ya, baik dari tadi karena kita larinya ke struktural, berarti semua dindingnya, tingginya, tebalnya seperti apa, bahannya dari apa, kemudian material kayunya seperti apa. Jadi semuanya harus dipetakan gitu. Karena kalau kita sudah punya informasi yang ini, kita kan bisa tahu. Jadi kalau memang nanti kita simulasikan ke depannya, terjadi gempa seperti ini ya, berarti kalau sudah ada seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kan tidak akan mungkin siswa itu ada di dalam, berarti harus segera mungkin keluar. Jadi punya kondisi emergency response plan-nya seperti apa. Nah itu kan harus dilatih Pak Pendeta, harus di-drill ya. Di-drill itu artinya dilatih. Ada hitungan waktu dari kelas, anak-anak lari ke lapangan itu berapa menit gitu. Nah itu kalau itu sudah terbiasa, nanti kalaupun ada terjadi sesuatu, pasti harus lari. Nah perintah larinya seperti apa? Berarti ada suatu alarm di situ. Jadi alarmnya sirine misalnya bunyi sekali, itu udah ada himbauan dari pemerintah gitu kan. Jadi kan udah megatrasnya udah nyampe kan, karena gempa itu sebetulnya kalau dia itu di batuan induk di bawah Pak, jadi batuan itu induknya batuan parent rock, jadi ibunya batu itu di bawah, dia kan akan dia akan merambatkan gelombangnya ke atas, gelombang gempanya. Semakin tanahnya itu tebal, dia punya waktu rambat. Nah kalau waktu rambat itu terjadi, berarti dia punya waktu sebelum ke permukaan itu alarmnya bunyi dulu gitu loh, sehingga kita punya waktu untuk mengevakuasi. Nah, cuma sense itu belum ada, sehingga mikirnya kalau ada gempa nggak meleduk, itu gempanya meleduk itu, kita udah tahu tuh posisinya, potensinya berapa. Makanya kalau sekarang kan BMKG udah keluarin nih, misalnya ada gempa di mana, skala sekian tidak berpotensi tsunami. Nah kita pasti nanti ada gempa susulan, kita udah maling moving Pak, harus moving ke tempat yang aman dulu, jangan sampai udahlah udah kuat rumahnya atau sekolahnya, kita malah diam saja, itu juga nggak baik Pak. Seperti itu. Next. Jadi ini dilakukan untuk TK, kemudian yang berikut sama untuk yang SMPK, SDK dulu, SDK di PDF, SDK BPPK, kemudian SMPK, SMAK, itu yang dilakukan Pak. Jadi semua yang sekolah di Klasis Priangan
yang ada di lingkup YBPK GKP, TK Heman, SDK BPPK. Ini yang untuk yang SMPK ya. SMPK seperti ini sama. Ini yang GKP Bandung. Ini yang SMPK. Kemudian ini yang di SMAK BPPK ya. Kita lakukan juga sama seperti tadi. Kemudian ini SDK-nya sama. Karena dia satu kampus kan, TK, SD, SMP. Jadi kita sudah punya Pak Pendeta sekarang itu program studi teknik sipil. Kemarin kita juga udah punya melakukan pameran Pak Pendeta. Jadi dihadiri oleh stakeholder di YBPK GKPB, lalu BPP kemarin diwakili oleh Bang Ucok. Kemudian dosen-dosen teknik sipil juga hadir, mahasiswa yang terlibat juga hadir. Inilah salah satu bentuk kontribusi Pak Pendeta. Jadi kepedulian dari program sarjana teknik sipil dengan disiplin ilmu yang kita punya, dan kita juga notabene Maranatha juga salah satu founding father-nya adalah GKP, jadi kita punya kepedulian untuk memberikan apa yang kita punya Pak, seperti itu. Jadi harapannya apa yang sudah kita lakukan ini ada manfaatnya untuk GKP, dan next nggak berhenti di sini. Next itu kita harus ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi rencananya di semester yang berjalan ini kita akan ngecek strukturnya Pak. Kalau tadi itu baru petanya, bentuk 3D-nya sehingga kita tahu luasannya. Next step-nya adalah kita mengecek dari sisi strukturnya. Jadi kita punya alat yang namanya untuk ngecek misalnya ada suatu tiang beton gitu, kolom beton seperti itu, kita cek apakah dia jadi ini baru penelitian kajian, ini baru tahap awal ya Pak? Baru tahap awal. Jadi dari yang tadi kita udah punya peta untuk potensi bencananya, lalu kita tahu sekolah dan gereja, walaupun lingkupnya masih boleh dibilang masih 3 gereja dan 4 sekolah. Saja kita punya klasis Priangan ada banyak, dan ada 60 ya sekarang Pak Pendeta. 60 gereja yang jadi PR untuk program sarjana teknik sipil nggak berhenti di sini Pak. Jadi kita akan keliling dulu setelah klasis Priangan. Tentu saja nanti gerejanya sudah beres, mungkin kita akan moving ke klasis Cirebon atau ke klasis Jakarta. Dengan prioritas tadi ya, daerah-daerah yang punya rawannya dulu gitu. Jadi belum tentu kalau untuk yang Bandung dan sekitarnya, ini kan kenapa gedung yang didahulukan, karena tadi posisinya kita punya Sesar Lembang yang sangat-sangat khawatir sekali kalau itu terjadi sesuatu. Apakah gedung gereja kita dan sekolahan di bawah YBPK GKPB itu aman dari sisi gempa, yang dari sisi simulasi kita bisa melakukan suatu simulasi bahwa bangunannya itu digoyang dulu dengan menggunakan magnitudo gempa yang pernah terjadi dalam periode ulang yang pernah terjadi Pak. Jadi misalnya kita pakai periode 50 tahun tuh, dikasih dulu gempa yang seperti itu, apakah masih kuat nggak? Kalau ternyata dari simulasi itu nggak kuat, berarti kita harus menyediakan melatih siswa itu untuk bisa melakukan emergency responnya seperti apa. Emergency respon nanti akan itu juga jadi kajian yang lebih ke arah menggunakan buku saku, ataupun juga ada SOP yang harus dilakukan. Jadi memang next step-nya kita mau melakukan pengecekan dari sisi strukturnya, gedungnya. Satu lagi adalah membuat buku saku supaya anak-anak yang di level pendidikan dasar menengah pemahaman tentang gempa itu sebetulnya sesuatu yang bisa kita bisa siasati dalam tanda kutip, artinya kalau ada bencana kita harus melakukan apa sehingga kita bisa selamat. Kalau dari hasil kajian awal ini Pak, udah ada gambaran atau langkah untuk sekolah, ini tadi baru sekolah ya? Sekolah-sekolah mana yang memang harus segera diperhatikan? Kalau lihat dari kondisinya, memang di Pajajaran 91 itu yang gedung lama dan yang gedung baru juga kondisinya tetap sama Pak. Jadi saat kita komunikasi dengan sekolah dan pihak sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah itu mungkin karena kondisi alam Pak. Jadi misalnya gedung ini dibangun gitu ya, dibangun tetapi tidak tahu, mungkin bisa saja tahu kualitas betonnya, misalnya kalau ngecor tuh masuk kualitas apa misalnya, kuat tekan betonnya seperti apa. Nah, informasi itu yang tentu saja pada saat kita lakukan kajian itu mereka belum bisa jawab karena keterbatasan data mungkin Pak, karena berarti itu yang harus di follow up ya Pak, Pak, harus follow up sehingga nanti kita tahu persentasenya Pak. Jadi nggak dikira-kira, mungkin kita bisa persentase ini kekuatan gedungnya itu udah tinggal 50% lagi. Beda daerah yang ini hati-hati gitu misalnya. Baik. Seperti itu sih Pak. Kalau yang gereja gimana Pak? Kalau yang dari sekolah ini kita tadi udah dapat gambaran umum ya. Baru beberapa sekolah di wilayah Priangan yang nanti akan dilanjutkan ke wilayah-wilayah yang lain yang ada sekolah. Demikian juga gereja. Nah, sekarang kalau gereja nih Pak. Kalau gereja sama, kemarin yang pendekatannya adalah kita coba dari GKP Auligar ya. Jadi GKP Auligar walaupun gerejanya baru, juga kan kita bisa lihat ini adalah timnya. Jadi tim pelaksana sama dosen pembimbingnya ada 3 orang.
Ini kita lakukan di tahun lalu ya. Jadi kita melakukan suatu mau tidak mau melakukan pengukuran secara fisik yang tepat ya. Jadi kondisinya apakah ukuran-ukurannya juga ya, tapi lebih ke arah kualitas daripada materialnya Pak Pendeta kayak gitu. Ya kalau mungkin Awiligar kita punya data yang cukup baik gitu ya. Jadi kita bisa tanya karena Awiligar baru saja membangun sehingga mereka bisa tahu setidaknya itu bangunan ini baru berapa lama lalu itu ya. Lalu kan ada yang namanya gambar yang sudah ada gitu ya, jadi as-built drawing. Jadi sudah tahu tuh misalnya ada satu kolom struktur bangunan itu berapa sih tulangan yang ada di dalamnya. Nah, cuma memang yang sudah terjadi itu kan kemarin Awiligar tentu saja semua yang ada di Klasis Priangan pernah merasakan gempa yang cukup besar saat itu gempanya itu daerah Garut tuh posisinya, selatan sana. Gerejanya itu masih bertahan, tetapi bukan berarti bahwa gerejanya itu begitu dikasih gempa lagi bertahan karena struktur itu pasti bisa ngedrop Pak, gitu loh. Jadi dia bisa turun berapa persen dari kualitas yang awalnya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan juga di gereja gitu ya. Jadi pasca gempa harus dicek lagi gitu. Jadi yang terbesar kemarin itu kekuatan si bangunannya itu seperti apa. Memang kalau memang kondisinya emergensi misalnya, contoh bisa di Bandung, apalagi di dekat altar misalnya gitu ya Pak. Kalau memang ada struktur yang memang harus kita lakukan kajian mendalam, kita akan lakukan kajian mendalam. Kalau memang yang terparah misalnya, kalau memang ternyata dia udah ada potensi melendut misalnya, ada balok kelihatan dia udah melendut kayak gitu Pak. Berarti harus kita cek nih lendutannya berapa, masih aman atau enggak. Yang pertama itu ciri-ciri fisik yang kasat mata ya Pak? Kasat mata dulu. Yang jadi contoh, ya. Betul kayak apalagi kalau yang dia Cianjur kemarin itu kan kelihatannya gedung sekolah kalau dia itu nggak pakai perkuatan struktur gitu Pak. Bahasa awamnya mungkin ampik ya. Jadi ujung bangunan itu dia nggak dikasih tulangan, pasti udah pecah Pak. Nah ini kan sekarang kita harus lihat juga nih gereja pastinya harusnya memperhatikan itu. Nah kalau memang nggak memperhatikan itu berarti ada nggak perkuatan struktur temporer yang ada gempa nanti berikut itu dia masih baik. Jadi memang pencermatan terhadap setiap gereja itu juga memakan waktu gitu ya. Jadi kalau kita kebayang kalau kita punya 60 gereja yang harus kita petakan, sementara tim kita misalnya punya 2 tim, itu satu tim bekerja misalnya satu semester hanya survei 3 gereja. Berarti kan harus perlu 20 semester Pak Pendeta ya untuk menyelesaikan ini. Makanya kita perlu tadi, apakah semua itu harus dicek dulu gedungnya, prioritas gantung. Oh, mungkin ini banjirnya, yang ini tanah longsornya, tanah bergeraknya, ini erupsi gunung berapi gitu. Memang potensi yang paling rumit itu sementara ini adalah di posisi Bandung Raya ini punya potensi semuanya, sehingga kita dahulukan dulu itu. Bukan berarti Klasis Priangan itu yang lain itu tidak rawan bencana, juga iya, cuma memang yang berdekatan dengan bagian dari pusat bencananya itu sangat dekat gitu. Kalau ini di rumah nih Pak ya, rumah warga nih tentu yang mendengar juga pengen tahu. Kalau di rumah udah mulai kelihatan ada retak-retak gitu. Itu tuh ciri gimana tuh? Kan kalau ada bahasanya itu kan retak rambut ya Pak. Jadi retak rambut itu kan lebih ke arah bisa saja misalnya kita bangunan baru nih, plester gitu ya. Plester baru di aci lah. Aci kan pasemen ya, gampangnya kan kayak gitu. Jadi bahasa kerennya tuh pakai mortar lah, bahasanya kampus gitu loh. Jadi kalau tukang dari bangunannya itu nggak punya pengalaman, harusnya dia kan ada kembang susut ya Pak. Jadi si pasir itu kan punya perilaku yang kalau dia itu panas memuai, kalau dia panas itu menyusut, kalau basah itu memuai Pak. Jadi biasanya kalau orang-orang dulu ya Pak, yang jaduk gitu, tukang-tukang yang dulu, itu dia sebetulnya nggak sekolahan juga, mungkin dia juga nggak megang masuk ke dalam sekolah konstruksi, tapi dia berdasarkan pengalamannya gitu, ataupun dari guru-gurunya yang diajarkan di atas ya, sehingga dia sebetulnya harusnya ada waktu tunggu Pak Pendeta. Jadi pada saat di plester dinding ya sekarang kan udah pakai hebel tuh, hebelnya udah ada mortarnya Pak khusus. Kalau dulu kan bata merah atau nggak batako dikasih plesteran dulu, setelah di plesteran itu dia biasanya dibiarkan dulu Pak supaya retak dulu, lah diaci. Nah kalau sekarang bisa saja retak rambutnya itu karena ngejar waktu, jadi belum dia itu kembang susut, retak-retak sendiri, lalu dihajar pakai semen, sehingga ini rumah baru tapi retak semua, nggak ada gembanya kok retak. Sebenarnya lebih ke arah finishing daripada si bangunan tersebut Pak, karena ngejar waktu. Tapi kalau dia itu kegagalan struktur, biasanya ada rekahan, jadi si strukturnya itu dindingnya udah kebuka. Ada lubang. Ya mungkin dia udah di atas 5 mm Pak, kan kalau retak rambut tipis sekali itu. Iya. Jadi kalau dilihat tuh biasanya
Kalau misalnya ujung sama ujung, Pak, kan kalau ujung-ujung tuh yang bagian, kalau kita punya suatu lebar bangunan misalnya 3 meter, Pak. 3 meter kayak gini, lalu jarak 3 meter, ini ada balok di atasnya, balok pengaku, ini kayak gini, misalnya baloknya seperti ini 3 meter. Nah, seperti ini 3 meter. Nah, kalau dia itu desain daripada, kan ini harus beton bertulang, Pak. Gitu ya. Kalau nggak pakai kayu orang tua dulu kan, kalau kayu sih nggak masalah gitu, karena dia nggak perlu perkuatan strukturnya lagi. Tapi konstruksi kuda-kudanya harus bagus. Nah, sekarang kan banyak orang itu pikir kalau ini peletakannya seperti ini, berarti di sini mainnya ke tulangan betonnya. Jadi ada tulangan utama. Harusnya sih tulangan nggak boleh lagi pakai tulangan polos, Pak. Harus pakai ulir bilangnya. Cuma kan awam masyarakat itu belinya yang di material aja udah. Terus juga jarak antara sengkangnya atau tulangan gesernya, tulangan pembaginya itu tidak diperhatikan. Dari dulu juga 20 cm dijengkal pakai tangan Pak Pendeta itu. Betul sih pakai tulangan besi, tapi syarat-syarat yang harusnya kan yang bagian paling melenting itu kan kalau kita berjalan di tengah ya Pak Pendeta. Bentutannya lebih besar kan. Harusnya di bagian yang posisi yang ini yang kritis-kritis itu kita harus belikan penolakan berbeda-beda. Harusnya itu sudah ada muncul di desain bangunan untuk tahan gempa untuk 1 atau 2 lantai. Nah, sekarang juga kita bicara 2 lantai atau 1 lantai atau 3 lantai. Manakah bangunan, apakah betul bahwa gempa itu akan selalu mengancam bangunan tinggi? Belum tentu, Pak. Jadi tergantung dari contoh gempa kemarin di Jogja itu yang kita punya pengalaman. Hampir seluruh bangunan 1 lantainya selesai, Pak. Bangunan 2 lantainya nggak ada apa-apa gitu. Aman ya. Karena apa? Ya karena itu tadi, Pak. Jadi kita bisa mensimulasikan kenapa kegagalan struktur itu rata-rata. Kalau bangunannya itu mengikuti kaidah, setidaknya ujung antara ujung misalnya sudut-sudut bangunannya tetap digalikan, dikasih pembesian untuk penguatan strukturnya. Jadi bukan sih ada juga stack gitu ya Pak, bahasa gampangnya, supaya ada angkernya ke struktur tersebut. Jadi memang urutan ke depannya mitigasi bencana itu pasti ke spesifikasi teknik bangunan, tetapi itu bisa sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah karena memang itu sudah diproduk oleh PUPR misalnya atau untuk Dinas Perumahan Rakyat gitu. Yang sekarang kita bisa lakukan adalah kita memetakan dulu yang ada. Kalau memang sudah sangat kritis sekali, ini bahwa ada potensi bahwa ini masuk red zone, ini kayak strukturnya udah kita cek nggak kuat nih. Kan harus dinaikkan ke klasis, ke pengurus klasis, ke gereja, ke majelisnya. Lebih baik disadari dari awal. Dari awal. Mengenai kemungkinan potensi terjadi hal yang tidak diinginkan tadi. Jadi mau nggak mau bahwa kita sinergitas Pak Pendeta antara jemaat dan universitas itu udah bukan lagi sesuatu, jadi itu udah keniscayaan. Ya, jadi artinya, potensi setiap kita itu kan terbatas ya. Terbatas. Dan kita punya atau menjadi bagian juga Universitas Kristen Maranatha, terbuka ruang sangat besar untuk sekali, berkolaborasi. Dan kita harapkan memang dengan itu kita bisa menjadikan gereja, sekolah, ya, menjadi tempat-tempat yang aman. Aman, betul. Ya. Aman. Sehingga kalau terjadi sesuatu, orang-orang itu kan kadang-kadang nggak berani diam di gereja, karena nggak merasa aman juga di gereja. Nggak tahu gitu juga nih gerejanya kuat nggak gitu ya, gitu Pak. Jadi lebih cenderung diam di luar dengan semua keterbatasan. Kalau di kampung masih ada lapangan. Kalau di kota udah kan susah. Mau di mana itu? Makanya mitigasi menjadi penting. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Saya kira tidak ada ya. Nanti saya kira informasi dari Pak Hendra pada saat ini itu menjadi awalan yang diharapkan memberikan kepada kita semua awareness, bahwa ingat loh, di sekitar kita ini ada potensi bencana yang bisa menjadi sangat besar, tapi juga resikonya tidak selalu ketika bencana yang besar, karena ada kaitannya dengan kondisi bangunan kita, kesiapan kita menyikapinya, entah banjir, entah gempa, angin juga ya, gunung berapi, tanah longsor, ya, angin juga itu kalau atap rumah terbang juga kan repot juga. Untuk gitu, yang sekarang kekiniannya adalah itu ya. Jadi kalau tadi hasil kajian dan survei ini akan dipublikasi atau bagaimana Pak? Jadi yang sekarang sedang ditindaklanjuti adalah untuk semua, kita kan punya ada 7 poster ya Pak. Jadi dari hasil kajian itu 4 sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kita akan ajukan ke hak kekayaan intelektual dalam bentuk poster, Pak.
Itu lalu yang 3 dari gereja. Jadi publikasinya 1 itu kita lari dulu ke poster. Kalau yang tadi tuh masih yang kajian yang pertama tadi itu sudah publikasi, tapi publikasinya internal. Jadi kita hanya masuk ke perpustakaan di Maranatha. Yang 7 poster ini udah disiapkan, Pak. Jadi nanti kita punya yang namanya HKI. Nah, harapannya itu di situ kita akan komunikasi dulu nih antara kami di posisi program studi teknik sipil, tentu saja dengan BPP Sinode GKP, BPP GKP, terus satunya lagi adalah YBPK GKPB, karena 3 kontribusi dan klasi priangan apakah itu masuk atau enggak. Nah, nanti kita akan komunikasikan di stakeholder sehingga pada saat muncul itu HKI-nya tidak hanya diklaim oleh Teknik Sipil Maranatha, tetapi juga bisa diklaim juga oleh BPP, bisa diklaim juga oleh klasis atau sinode, dan juga oleh yayasan yang lain ya, BPK. Tadi kajian internal ada di Perpus Maranatha. Ada Perpus Maranatha sudah. Itu bisa diakses untuk dilihat. Bisa dilihat ya. Bisa. Jadi Bapak Ibu yang gereja-gerejanya atau sekolah-sekolahnya sudah dilakukan kajian oleh Pak Hendra dengan tim dari Maranatha, itu bisa melihat kajian itu di perpustakaan Universitas Kristen Maranatha. Dan tentu kita berharap kajian yang lebih luas menyeluruh nanti berdasarkan prioritas potensi bencana yang bisa terjadi di wilayah-wilayah yang ada, itu bisa dilakukan juga dalam kolaborasi sebagaimana sudah dilakukan selama ini. Pak. Jadi terima kasih Bapak Ibu, kembali melalui pertemuan kita, melalui acara kita pada malam hari ini, kepada kita sekalian diingatkan, mari kita tanggap bahwa ada potensi bencana yang bisa terjadi di sekitar kita. Gereja, sekolah itu adalah tempat sosial, di mana tempat itu menjadi tempat yang strategis. Apabila kita mempunyai tempat itu sebagai tempat aman, maka ia bisa menjadi berkat juga untuk masyarakat sekitarnya. Kalau bangunan yang kita miliki itu kuat, mendatangkan rasa aman untuk warga gereja, juga untuk masyarakat di sekitarnya. Dan kita sekalian juga di rumah kita masing-masing, tentu mari perhatikan kondisi bangunan kita, dan mari perhatikan itu, karena apabila terjadi sesuatu dalam konteks bencana, tentu kita harapkan kita tetap bisa merasakan sedikitnya lebih aman dengan kondisi tempat berlindung kita. Saya kira malam hari ini cukup percakapan kita, Pak Hendra. Semoga ada kesempatan next lebih lanjut hasil uji bangunannya ya Pak. Kemarin sudah dalam bentuk simulasi dan lain sebagainya. Tentu lebih lanjut nanti akan ada kajian ujian terhadap kondisi bangunannya struktural secara struktural. Berdasarkan prioritas tentu kita terbatas, tapi inilah bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan. Jadi terima kasih Pak Hendra dengan tim, terima kasih Universitas Maranatha, juga badan-badan pelayanan kita. Semoga sinergi yang dilakukan itu bisa menjadi berkat buat kita semua. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Pak Hendra, ada closing statement yang mau disampaikan? Ya, silakan. Yang mungkin ingin disampaikan untuk GKP adalah tentu saja program studi sarjana teknik sipil sangat-sangat mengharapkan kolaborasi ini, sinergitas ini tidak berhenti di sini, tetapi bisa berlanjut, baik itu dari sisi kami di program studi sarjana teknik sipil, Universitas Maranatha secara umum, kemudian juga ada di sana kita bernaung di bawah YPTKM tentu saja Pak, gitu. Kemudian ada YBPK GKPB, ada sinode, ada klasis. Kita bisa bersinergi dan kita bisa melakukan suatu inisiasi bahwa kita sebetulnya GKP mampu untuk bisa melakukan ini semua gitu, sehingga kita bisa terus-menerus mengencourage baik dari sisi akademis maupun dari sisi jemaat sama-sama melayani. Kiranya apa yang kita lakukan ini merupakan juga sesuatu yang dari kita untuk kita, dari GKP untuk GKP, sehingga pelayanan kita dimanapun semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja mungkin Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu, jadi sekolah-sekolah YBPK GKP itu punya korelasi dengan Universitas Kristen Maranatha. Jadi kita bersyukur itu memberikan akses tertentu bagi anak-anak kita ya, yang bersekolah di YBPK GKPB
Dan Universitas Kristen Maranatha, khususnya Fakultas Teknik Sipil, tentu juga berharap ada kader-kader GKP yang boleh mengambil program studi di Maranatha dan juga di Fakultas Teknik Sipil. Diharapkan tentu kita tidak ragu-ragu berkaitan dengan antara lain ada kegiatan-kegiatan yang punya nilai manfaat, bukan hanya untuk pribadi mahasiswanya, tapi juga ternyata bisa punya nilai manfaat untuk gereja, untuk warga dan lain sebagainya. Jadi demikian acara kita malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian perhatiannya. Semoga ini mendorong kita, memberi inspirasi bagi kita dalam rangka membangun gereja, sekolah, tangga bencana, dan kita dimampukan untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi dengan potensi yang besar yang bisa terjadi di Jawa Barat. Terima kasih, selamat malam.